Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UTS Statistika Industri 1 tahun 2023-2024. Soal pertama, bidang statistika berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, analisis, dan penggunaan data untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan merancang produk dan proses. Banyak aspek praktis teknik melibatkan bekerja data. Tentu pengetahuan tentang statistika menjadi penting bagi setiap insinyur. Secara khusus, teknik statistika dapat menjadi bantuan yang ampuh dalam merancang produk, sistem baru, dan memperbaiki desain yang ada, serta merancang, mengembangkan, dan memperbaiki proses produk. Gambar 1 berikut menunjukkan langkah-langkah dalam metode rekayasa atau engineering method. Deskripsikan secara rinci perbaikan yang ingin Anda lakukan pada sebuah sistem kerja dan jelaskan bagaimana Anda memanfaatkan pengetahuan statistika untuk hal tersebut. Batasi diskusi hanya pada tahap 2-4 dalam kotak dengan garis putus-putus pada gambar 1 di atas. Proses yang ada pada kotak dalam garis putus-putus ini adalah identifikasi komponen penting, kemudian ada merancang model, terus ada menjalankan eksperimen. Pada tahapan identifikasi faktor penting, kita mengumpulkan data terkait variabel penting yang mempengaruhi produktivitas seperti waktu kerja, kualitas produk, dan efisiensi proses. Kemudian, mengembangkan model statistika. Model statistika dikembangkan untuk menguji hubungan antar variabel. Contohnya seperti apakah peningkatan waktu kerja mempengaruhi kualitas produk. Kemudian, ada pelaksanaan eksperimen. Eksperimen dilaksanakan untuk memvalidasi model dengan mengubah parameter pada sistem kerja atau mengamati dampaknya terhadap hasil produksi. Nah, setelah melaksanakan eksperimen, kita bisa menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi apakah perubahan tersebut signifikan. Soal 2. Diberikan N sama dengan 9 dan hasil pengukurannya adalah 3, 1, 5, 6, 4, 8, 3, 6, 7. Kita diminta untuk menghitung rata-rata, simpangan baku, dan IQR. Untuk menghitung rata-rata sampel, kita menggunakan jumlah seluruh hasil pengukuran dibagi dengan jumlah pengukuran, yaitu 43 dibagi dengan 9, hasilnya 4,78. Untuk menghitung simpangan baku sampel, kita menggunakan rumus simpangan baku sampel, yaitu yang ada di bawahnya N dikurang 1. Nah, ini adalah hasil varians yang kita peroleh, yaitu 5,53. Karena simpangan baku adalah akar dari varians, jadi kita cuma perlu mengakarkan hasil varians. Hasilnya adalah 2,35. Kemudian menghitung nilai interquartile range. Interquartile range ini adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Untuk menghitung selisihnya, kita tentu perlu mengetahui nilai masing-masing kuartil tersebut. Nah, untuk mengetahui nilainya ini, kita perlu mengetahui letaknya terlebih dahulu. Untuk mengetahui letaknya itu 3/4 dikali N tambah 1. Nah, diperoleh di sini letak untuk kuartil 3 adalah 7,5. Sehingga nilainya adalah data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2, yaitu 6,5. Untuk letak data pertama itu 1/4 dikali N tambah 1, hasilnya 2,5. Artinya, data kedua ditambah data ketiga dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, dari nilai 2 kuartil itu diperoleh nilai interkuartil, yaitu 3,5. Soal ketiga, tabel berikut ini menunjukkan distribusi penjualan harian produk X di suatu swalayan selama 100 hari terakhir. Yang pertama, kita diminta untuk menggambarkan histogram dari data tersebut. Karena di tabel ini udah ada kelas, interval, terus ada frekuensi harinya, jadi kita cuma perlu memindahkan ke histogramnya aja. Untuk yang selanjutnya itu kita diminta untuk menghitung rata-rata simpangan baku
dan jumlah persediaan harian tersebut agar dapat memenuhi 75% dari kebutuhan konsumen. Memenuhi 75% ini artinya kita diminta untuk mencari nilai kuartil ketiganya. Untuk mencari rata-rata, kita perlu bikin tabel ini, tabel perhitungan lanjutan ini. Nah, rumus untuk rata-rata data kelompok itu sigma FIXI dibagi sigma FI. Hasilnya adalah 121,2. Untuk menghitung simpangan baku, rumusnya adalah akar dari sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Diperoleh simpangan bakunya adalah 36,37. Untuk kuartil data kelompok, rumusnya adalah tepi bawah data di mana letak kuartil tersebut ada, ditambah panjang kelas, dikali jumlah data per 4 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per frekuensi di mana letak data kuartil tersebut ada. Jadi diperoleh nilai kuartil ketiga adalah 145. Lanjut nomor 4, perusahaan menyerahkan produk kepada konsumennya dalam bentuk lot berukuran 1000 unit produk. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, rata-rata dalam 1000 unit produk, terdapat 30 unit memiliki masalah mekanikal, 20 unit memiliki masalah elektrik, 15 unit memiliki masalah sensor, 10 unit memiliki masalah mekanikal dan elektrik, 5 unit memiliki masalah mekanikal dan sensor, 5 unit memiliki masalah elektrik dan sensor, dan 2 unit memiliki masalah mekanikal, elektrik, dan sensor. Kita notasikan setiap permasalahannya, mulai dari produk yang mengalami masalah mekanikal, dinotasikan sebagai M, produk yang memiliki masalah terkait elektrik, notasinya E, kemudian produk yang memiliki masalah sensor, notasinya S. Kemudian, untuk produk yang memiliki kombinasi permasalahan, yaitu seperti masalah mekanikal dan elektrik, dinotasikan sebagai M irisan E. Untuk produk yang mengalami masalah ketiga-tiganya seperti mekanikal, elektrik, dan sensor itu dinotasikan sebagai M irisan E irisan S. Cara yang pertama yaitu menggunakan diagram Venn, di mana untuk langkah pertama kita masukkan dulu untuk jumlah produk yang memiliki kombinasi permasalahan ketiga-tiganya di tengah-tengah irisan dari ketiga himpunan E, M, dan S. Kemudian baru ditentukan untuk produk yang mengalami permasalahan mekanikal dan elektrik, yaitu sebesar 10, lalu dikurangkan 2 karena dari 10 terdapat 2 produk yang juga mengalami masalah terkait sensor. Sehingga diperoleh 8 produk yang hanya mengalami masalah mekanikal dan elektrik. Begitu juga selanjutnya. Kemudian baru kita tentukan untuk produk yang hanya memiliki masalah elektrik. Kita lihat di sini 20 dikurang 13. 13 diperoleh dari penjumlahan antara 8, 2, dan 3. Sehingga diperoleh hanya 7 produk yang mengalami masalah elektrik. Begitu juga untuk seterusnya. Kita lihat bahwa terdapat 953 produk itu di luar dari lingkaran himpunan ketiga permasalahan tersebut. Sehingga terdapat 953 produk yang dinyatakan tidak bermasalah. Untuk pertanyaan A, kita diminta untuk menghitung produk yang memiliki masalah, baik itu mekanikal, elektrikal, ataupun sensor. Dan juga termasuk kombinasi antara 2 atau 3 permasalahan.
Jika kita menggunakan diagram Venn, kita hanya menjumlahkan seluruh angka yang ada di dalam lingkaran E, M, dan S, yaitu berjumlah 47. Kemudian dibagi dengan total seluruh produksi, yaitu 1000. Sehingga diperoleh 4,7% untuk peluang terambilnya secara acak produk yang memiliki masalah, baik itu mekanikal, elektrik, dan sensor. Kita juga bisa menggunakan rumus pada materi himpunan, yaitu kaidah pada probabilitas M gabungan E gabungan S, yaitu dengan menjumlahkan probabilitas M ditambah probabilitas E ditambah probabilitas S, kemudian dikurangi dengan probabilitas M irisan E dikurangi probabilitas M irisan S dikurangi probabilitas E irisan S, kemudian dijumlahkan dengan probabilitas dari irisan M, E, dan S. Kita hitung dulu komponen perhitungannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh tadi, maka kita tinggal membaginya dengan total seluruh produksi, yaitu 1000. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut, mulai dari probabilitas M, E, S, sampai dengan probabilitas M irisan E irisan S. Kemudian disubstitusikan ke rumus, sehingga diperoleh 4,7% peluang produk terambil secara acak yang memiliki masalah. Lanjut ke poin B, kita diminta untuk menghitung berapa probabilitas apabila dipilih secara acak pada satu lot yang produknya tidak memiliki masalah terkait mekanikal ataupun masalah elektrikal. Sehingga yang kita hitung pada diagram Venn yaitu angka kecuali yang ada atau angka yang berada di luar dari lingkaran elektrikal dan mekanikal. Dapat kita simpulkan ada dua, yaitu 7 dan 953. Sehingga kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 1000. Kita peroleh 96%. Atau kita bisa menggunakan rumusan sebagai berikut, yaitu probabilitas produk yang tidak memiliki masalah mekanikal, artinya M komplement diiriskan dengan masalah atau produk yang memiliki masalah, produk yang tidak memiliki masalah elektrik atau E komplement. Nah, untuk menghitungnya, ini logikanya seperti ini, yaitu probabilitas produk yang tidak mengalami mekanikal dan elektrik adalah sama dengan satu dikurang probabilitas gabungan antara yang mengalami masalah mekanikal digabung dengan yang mengalami masalah elektrikal. Kita hitung untuk mencari probabilitas gabungan antara M dan E dilakukan dengan rumus berikut dengan menjumlahkan probabilitas M ditambah probabilitas E dikurang probabilitas M irisan E. Yang mana komponen perhitungannya setelah kita hitung sebelumnya sehingga tinggal disubstitusi. Nah, di sini juga diperoleh probabilitasnya sebesar 0,96. Kita lanjut ke pertanyaan C. Kita diminta untuk menghitung probabilitas produk tersebut bagus jika diambil dari suatu lot yang dipilih secara acak. Nah, peluang suatu produk dikatakan bagus apabila produk tersebut tidak termasuk ke dalam yang mengalami masalah mekanikal, elektrikal, dan sensor. Di mana di sini dapat kita lihat peluang produk tersebut bagus sama dengan satu dikurang pro, peluang atau probabilitas produk tersebut bermasalah. Baik itu mechanical, electrical, sensor, atau gabungan. Nah, ini telah kita hitung sebelumnya sehingga peluang untuk terambilnya suatu produk baik atau tidak bermasalah yaitu sebesar 0,953. Kita lanjut ke yang D. Jika suatu produk diambil secara acak,
dan diketahui bahwa produk tersebut memiliki masalah mekanikal. Berapa peluang produk tersebut juga memiliki masalah sensor. Nah, ini terkait dengan teori probabilitas bersyarat. Nah, kita ambil dulu yang menjadi kasus adalah produk dengan permasalahan mekanikal dan sensor, yaitu M dan S. Nah, di sini terdapat dua contoh yang mungkin akan sesuai dengan narasi soal yang ditunjukkan oleh poin poin A, yaitu probabilitas kejadian S jika kejadian M terjadi lebih dulu. Sehingga apakah cocok dengan soal atau poin B, yaitu probabilitas kejadian M jika kejadian S terjadi lebih dulu. Nah, setelah dibandingkan, perbedaannya hanyalah pada penyebutnya. Apabila probabilitas M terjadi lebih dulu dan ditanya probabilitas S, maka kita gunakan yang poin A. Sebaliknya, jika terjadi lebih dulu adalah kejadian S, kemudian yang ditanya adalah kejadian M, maka kita gunakan bentuk yang ditunjukkan oleh poin B. Kita gunakan yang ditunjukkan oleh poin A karena diketahui bahwa produk tersebut memiliki mekanikal, sehingga probabilitas M diketahui lebih dulu. Untuk menghitung bagian-bagiannya atau komponen-komponennya, ini telah kita hitung sebelumnya. Probabilitas S irisan M yaitu 0,005. Probabilitas M yaitu 0,03. Sehingga kita peroleh probabilitas bersyarat apabila suatu produk diketahui memiliki masalah mekanikal dan juga memiliki masalah sensor adalah sebesar 16,67%. Oke. Kita masuk ke soal yang E. Terkait peluang produk tersebut memiliki masalah sensor. Nah, untuk ini dapat kita lakukan dengan em, melihat pada informasi sebelumnya yaitu 15 dibagi 1000 yaitu 1,5. Jika yang dimaksud dengan soal ini, peluang produk tersebut juga memiliki masalah sensor. Jika ini berkaitan dengan soal sebelumnya, maka kita tinggal masukkan yang mana kita ketahui sebelumnya adalah S dan M atau sampai M aja. Kemudian yang akan ditanya adalah oh, peluang produk yang memiliki masalah sensor atau S. Oke, kita masuk ke nomor 5. Produk Y diproduksi melalui 3 tahap yang berurutan. Pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 bisa dilakukan menggunakan mesin A atau B, sehingga terdapat dua alternatif antara mesin A atau mesin B. Tahap kedua hanya bisa dilakukan menggunakan mesin C, yang artinya hasil produksi atau hasil proses dari mesin A dan B itu harus masuk ke mesin C pada tahap kedua. Tahap ketiga dapat dilakukan menggunakan mesin D dan E secara berurutan. Artinya, apabila kita memilih mesin D, maka harus juga diselesaikan setelah itu di mesin E. Proses di mesin D dan E dapat digantikan atau dapat juga dilakukan pada mesin F. Nah, di sini kita juga dikasih informasi mengenai peluang kegagalan antara mesin A, B, C, D, dan E sebesar 10%. Sedangkan mesin F, peluang kegagalannya yaitu 2%. Yang ditanya adalah berapa probabilitas sebuah produk dihasilkan dengan sukses. Nah, di sini kita gambarkan dulu bagaimana skenarionya. Nah, di sini antara mesin A dan B itu memiliki peluang kesuksesan yang sama. Sehingga kita dapat simpulkan tidak menjadi masalah.
Kemudian akan masuk ke mesin C. Nah, di sini baru terdapat masalah atau terdapat dua alternatif solusi. Apakah masuk ke mesin D, kemudian E, atau langsung masuk ke mesin F. Di sini kita lihat peluang kesuksesan antara dua alternatif tersebut berbeda, sehingga akan menghasilkan peluang kesuksesan akhir yang berbeda antara dua alternatif tersebut. Kita lihat apabila bahan baku melalui mesin F, maka probabilitas kesuksesan produk itu merupakan hasil perkalian dari probabilitas tahap satu dikali probabilitas tahap 2 dikali probabilitas mesin F. Yang dimaksud di sini adalah probabilitas kesuksesan. Kita masukkan rumus angkanya, kemudian diperoleh jika bahan baku melalui mesin F, maka peluang kesuksesannya adalah 0,7938. Sedangkan kalau melalui mesin D dan E, maka kita kalikan semuanya. Mulai dari probabilitas tahap satu, probabilitas tahap 2, probabilitas D, probabilitas E. Nah, di sini angka 0,81 itu dihasilkan dari perkalian antara probabilitas kesuksesan mesin D dikali probabilitas kesuksesan mesin E, yaitu 0,9 dikali 0,9 yang menghasilkan 0,81. Kemudian setelah dikalikan semuanya, diperoleh bahan baku yang melalui mesin DE akan memiliki peluang kesuksesan sebesar 0,6561. Apabila ini bukan persoalan untuk menentukan jalur mana yang memiliki peluang kesuksesan produk terbesar, maka kita dapat menggabungkan kedua lini produksi ini dengan cara kita asumsikan bahwa bahan baku yang akan lewat ke mesin D dan E atau ke mesin F itu sama, sehingga kita asumsikan probabilitas pemilihannya adalah 0,5 dan 0,5. Kemudian kita jumlahkan antara probabilitas antara lini tersebut. Kita jumlahkan karena kedua lini tersebut saling lepas atau dapat dilakukan secara bersamaan sehingga probabilitasnya akan ditambah. Sekian tutorial ujian tengah semester Statistika Industri 1. Semoga membantu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.